Ini fitnah subuhat. Fitnah yang ditimbulkan karena kebodohan, jauh dari ilmu, sehingga mereka semangat beramal tetapi tidak berdasarkan ilmu, sehingga menurut Allah belum diterima, menurut dirinya sudah banyak beramal kebaikan. Seperti tadi yang tercantum dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari atau malam hari yang cerah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita rahmatan, kenikmatan dan rahmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, terutama nikmat hidup, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat aman, terlebih lagi adalah nikmat ketika kita mendapatkan al-hidayah, mendapatkan bimbingan, dibimbing kepada kebaikan-kebaikan, sehingga hati kita mencintai kebaikan. Sehingga dengan rasa cinta kepada kebaikan mendorong kita untuk semangat senantiasa rakus di dalam kebaikan, semangat ingin mengerjakan kebaikan-kebaikan selanjutnya, seperti apa yang telah Allah perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza faraghta fansab. Ya Muhammad, ketika engkau telah selesai mengerjakan suatu urusan, segera pindah kepada urusan yang lainnya. Dari kesibukan dunia, istirahat diganti dengan kesibukan akhirat, untuk akhirat. Dari amaliyah ibadah berpindah kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan itu tidak akan mungkin akan dilaksanakan kecuali bagi orang-orang yang cinta kepada kebaikan.
Karena orang yang cinta kepada kebaikan, dia meyakini bahwa kebaikan yang dia kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapati hasilnya, mendapati balasannya nanti di akhirat. Tidak memikirkan balasan di dunia. Karena tendensi seorang muslim ketika melaksanakan kebaikan adalah tendensi akhirat. Ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Dia menghadiri majelis ta'lim juga ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah yang lainnya, bersedekah, qiraatul Quran, semuanya terutama di waktu-waktu dalam kondisi aman, dalam kondisi nyaman, sehat, masih ada kesempatan, maka hendaklah kita bersegera sebelum datangnya banyak fitnah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang lalu kita telah membaca sebuah hadis rawahu al-Imam Muslim. Hadis yang dinukil oleh al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam babul mubadirati ilal khairat, bab bersegera untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Terutama ketika masa sebelum datangnya fitnah. Jadi bab bersegera untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Hadisnya adalah, telah kita baca pertemuan yang lalu, hadis yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali salihah. Badiru artinya asri'u, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh. Pertemuan yang lalu telah saya jelaskan apa itu amal yang soleh. Itu amal yang terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi, yaitu ayat yang ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, mengharapkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya apa? Yang pertama, fal ya'mal amalan salihah. Adalah dia mengerjakan amal yang soleh, ay amal yang mutaba'ah li Rasulillah, amal yang berdasarkan ittiba, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dia tidak mensekutukan
dalam beribadah kepada Allah tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun selain Allah. Tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun kepada selain Allah di dalam beribadah. Tidak berbuat syirik. Bukan karena riya, pamer, naudzubillah min dzalik. Bukan karena sum'ah, ingin didengar, tidak. Tapi semata-mata beramal lillahi ta'ala. Termasuk nanti ibadah kurban, sholat, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah engkau ya Muhammad li rabbika, hanya untuk Rabbmu, hanya untuk Tuhanmu saja, karena Allah. Wanhar, dan juga sembelilah kurbanmu hanya karena Allah. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini, kama a'tainaka, sebagaimana kami telah memberimu ya Muhammad al-khaira al-katsira, kebaikan yang sangat banyak. Wa min dzalika an-naharu bil jannah, dan di antaranya adalah telaga di surga. Fa akhlis li rabbik, kata Ibnu Katsir menjelaskan ayat fasalli li rabbika wanhar. Maka ikhlaskan hanya kepada Rabbmu, hanya untuk Rabbmu, hanya untuk Allah. Salataka al-maktubata wan nafilata wa nahraka, maka ikhlaskanlah, murnikanlah ibadahmu hanya untuk Rabbmu saja. Salatmu yang wajib, salatmu yang sunnah, penyembelihan kurbanmu. Fa'budhu wahdahu la syarikalah, beribadalah hanya kepada Allah, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wanhar ala ismihi, dan sembelih kurban atas nama Allah. Wahdahu la syarikalah, dan jangan mensekutukannya dalam penyembelihan. Jadi itu syarat amal dikatakan amal soleh apabila ikhlas. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam surat Al-Mulk ayatnya 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup, sing wis nyiptake pati lan urip. Dadi mati urip niku makhluk ciptaanipun Allah. Napa tujuanipun para jamaah? Liyabluwakum, kanggo nguji awakmu, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ahsanu amalan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sehat, bukan yang paling kuat, bukan yang paling tinggi kekuasaannya, bukan. Tetapi Allah ciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, memilih siapa di antara kalian yang terbaik, yang paling baik amalannya. Apa maknanya? Ahsanu amalan adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, yang paling benar, mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita berlomba-lomba. Pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Potongan hadis berikutnya adalah fasatakunu fitanan.
bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh. Kenapa? Fasatakunu fitanan, nanti akan terjadi fitanan. Fitan itu jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu cuma satu, kalau fitan banyak fitnah. Jadi nanti ketika fitnah satu selesai, diganti fitnah yang lainnya. Satu selesai, susul berikutnya, selesai lagi, ganti berikutnya. Masya Allah Pak, orang yang hidup di akhir zaman akan selalu diuji dengan fitnah. Ujian. Dan fitnah ini ada dua macam. Fitnah ada dua macam. Yang pertama, mayakunu minasyubuhat. Fitnah yang ditimbulkan karena syubhat. Yang pertama. Yang kedua, wa fitanun takunu minasyahwat. Fitan yang ditimbulkan karena syahwat. Satu syubhat, kedua syahwat. Bedanya apa? Kalau fitnah yang berkaitan dengan syubhat, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam kitab Sharh Riyadhus Shalihin, fa fitanu syubhat kullu fitanin mabniyatin 'alal jahli fahiya fitnatu syubhah. Fitnah syubhat adalah fitnah yang dibangun, setiap fitnah, setiap ujian yang dibangun karena kebodohan. Ya. Fitnah muncul karena kebodohan. Dan kebodohan ini disebabkan karena jauhnya dari ilmu. Ya. Fitnah syubhat, setiap fitnah yang ditimbulkan karena kebodohan. Dan kebodohan ditimbulkan karena jauhnya dari ilmu. Maka ketika manusia jauh dari ilmu din maksudnya, ilmu agama, dia bodoh terhadap ilmu akidah. Bagaimana akidah yang lurus, bagaimana ibadah yang benar, prinsip-prinsip Islam yang benar, maka akan terjadilah banyak fitnah. Sehingga muncullah dari sebab ini perkara-perkara yang baru yang dibikin oleh manusia berupa keyakinan-keyakinan yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula muncullah amalan-amalan yang baru yang Nabi tidak pernah mengajarkan. Dan ibadah-ibadah berkaitan dengan masalah ucapan, misalnya zikir, gitu, ataupun perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, itulah fitnah, syubhat. Yang ketika di dunia mereka merasa benar, sudah merasa benar, bahkan mereka semangat untuk mengamalkannya, menurut mereka sudah benar, sudah berbuat kebaikan, tetapi menurut Allah belum dianggap. Ini yang kita takutkan, niki sing kita wedeni. Kita kadang ngamal, kita kadang ibadah,
rumangsane awake dhewe wis bener ning ternyata dening Allah dereng dipun anggap. Kesel mboten Pak niku mengke? Rugi mboten Pak? Tuna mboten Pak? Rugi. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Katakan ya Muhammad, maukah kalian aku kabarkan tentang orang yang rugi ibadahnya, rugi amaliyahnya, sudah beramal, sampun ibadah ning rugi. Niki sang kita asri. Sinten Bapak Ibu? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang di dunia ini mereka dhalla sa'yuhum habita amaluhum. Mereka sudah semangat beribadah, beramal, tetapi muspro, rusak amalannya, rusak menurut Allah. Tetapi menurut mereka, wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, mereka mengira, mereka menyangka mereka telah berbuat kebaikan. Nah, ini untuk peringatan kepada kita semuanya. Kita mengoreksi diri kita sendiri masing-masing. Sudahkah amal yang kita kerjakan itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah sesuai dengan syariatnya Allah? Karena apa? Karena yang kita takutkan adalah menurut diri kita sudah banyak beramal, menurut Allah ternyata enggak diterima. Contoh kebodohan. Nek wong sing pun ngerti salat terus ngentut, batal mboten? Batal. Niku nek pun ngertos. Tapi orang yang enggak tahu salat jut ngentut ben baru wudu kok. Kadang ada orang yang habis wudu pipis lagi terus sholat. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Yang artinya karena kebodohan. Maka ini lebih parah, lebih bahaya ketika yang tidak diketahui adalah akidah yang pokok. Ini fitnah subuhat. Fitnah yang ditimbulkan karena kebodohan, jauh dari ilmu, sehingga mereka semangat beramal tetapi tidak berdasarkan ilmu, sehingga menurut Allah belum diterima, menurut dirinya sudah banyak beramal kebaikan. Seperti tadi yang tercantum dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Ya. 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sunna. Ini yang pertama, fitnah syubhat. Yang kedua, fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Apa itu fitnah syahwat? Itu fitnah yang disebabkan karena keinginan. Anal insana arafa anna hadza haram. Dicontohkan, misal ada seseorang yang tahu ini haram. Misal
walakin li anna nafsahu tad'uhu ilaihi fala yubali. Tapi karena nafsunya mendorong untuk mengambilnya, nafsunya mendorong untuk memakannya, maka nafsu yang mengajak kepada yang haram tadi sehingga menjadikan dirinya tidak peduli. Ahram gagas, betul ya? Nggak peduli, fala yubali, padahal tahu. Ya. Bal yaf'alul harama, bahkan orang itu mengerjakan yang haram. Ya'lamu anna hadza wajibun. Contoh lagi yang kedua, dia tahu ini wajib. Lakinna nafsahu tad'uhu lil kasali, tetapi nafsunya mengajak untuk bermalas-malasan. Jadi ngerti salat ki wajib. Aku yo ngerti, Mas. Aku niku tau sinau no. Aku ki mantan pesantren kok. Mantan pesantren. Aku ki mantan hafal Al-Qur'an, Mas. Mantan hafal Al-Qur'an. Aku paham loh neng salat ki wajib. Lha kok mboten salat, Pak? Karena nafsunya mendorong untuk meninggalkannya, mengajak untuk bermalas-malasan, sehingga fayatruka hadzal wajibah, dia meninggalkan yang wajib ini. Jangan ngerti. Naudzubillahi min dzalik, akhirnya ditinggalkan. Kenapa? Nafsunya mengajak untuk malas mengerjakan kewajiban. Nafsunya mengajak untuk melakukan yang haram. Nafsunya mengajak kepada perkara yang dilarang. Ini. Maka Bapak Ibu para jamaah, ini fitnah syahwat, fitnah karena keinginan yang bisa menimpa kepada ahlul ilmi, bisa menimpa para ustadz, bisa menimpa para kiai, bisa menimpa orang yang diberi ilmu. Maka banyak diceritakan dalam Al-Quran, ya. Orang-orang yang berilmu tetapi jahat. Dia tahu ini salah, dia tahu ini haram, tapi demi kepentingan pribadi. Seperti ulama-ulama zaman dulu ahlul kitab, ya. Sehingga mereka menutupi kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Yuharifuna al-kalima an mawadi'ih, kata Allah. Mereka merubah-rubah ayat dari yang sebenarnya, diselewengkan, baik secara lafaz ataupun makna. Gitu? Ini. Jadi ini fitnah syahwat, bisa menimpa siapapun. Seorang ustadz yang sudah punya ilmu, naudzubillah min dzalik, seorang kiai, seorang yang dikatakan ulama pun bisa, kalau memang nafsunya mengalahkan ilmunya. Mereka menjual agamanya demi dunia. Oleh karena itu para jamaah, ketika terjadi dua fitnah ini, fitnah subuhat, fitnah syahwat. Apa subuhat tadi? Fitnah disebabkan karena kebodohan. Orang malas cari ilmu, gah ngopo ngaji. Gitu? Apa? Buat apa ngaji Al-Quran? Kuno. Gitu? Sekarang mah Google bisa dicek, ya, klik tinggal keluar. Gitu? Ini. Padahal di Google itu banyak sarang-sarang yang nggak tahu, yang baik juga ada, yang jelek juga ada. Ternyata klik, yang menyesatkan juga ada. Ya. Dia nggak punya filter, kenapa nggak punya ilmu, maka nggak bisa menyaring. Ini bahayanya. Maka hati-hati
ketika mendengar berita, melihat YouTube, melihat Google, ya. Maka ketika Anda merasa tidak punya ilmu, jangan menghukumi, jangan berkomentar. Apalagi ketika terjadi fitnah. Ya. Ketika terjadi fitnah, Bapak Ibu para jamaah, agar kita selamat, ketika kita melihat, ketika kita mendengar suatu berita, tidak boleh kita langsung menghukumi, tidak boleh kita langsung komentar, menilai, sementara kita nggak punya ilmu. Maka di antara yang menyelamatkan kita ketika terjadi fitnah, apa itu? As-sabru wal-linu war-rifqu wal-hilmu. Sabar, tahan diri dulu, ya. Rifqu, lemah lembut. Lin warifku al-hilm, santun, teliti, ora grusah grusuh. Ya. Ketika terjadi fitnah, jangan grusah grusuh, jangan cuma ikut-ikutan. Terutama ketika kita banyak membaca atau banyak grup di WA, share. Orang yang nge-share nggak bertanggung jawab, rumangsane apik. Kan apik Mas ki agama. Man gitu. Padahal sekali lagi di YouTube, di Google semuanya ada. Sing apik enek, sing elek enek. Promosi sing apik banyak, sing elek ya banyak. Tetapi kalau orang nggak punya filter, nggak punya ilmu, bisa tersambar fitnah subuhat. Ya, dia tidak terasa, menurutnya benar, menurutnya baik, tetapi secara ilmu tidak benar. Ini yang bahaya untuk diri kita, keluarga kita. Dan juga banyak dorongan-dorongan, ajakan-ajakan yang menggiurkan di medsos tersebut. Kalau kita nggak punya filter, kita nggak punya ilmu, kita akan termakan isu, ya, termakan isu. Maka ketika terjadi fitnah, dua-duanya terkumpul. Nabi mengatakan kakito illailil muzlim. Ya. Ketika terjadi fitnah itu, maka seperti kakito illailil muzlim. Seperti apa? Seperti potongan malam yang gelap gulita, peteng dedet, ya. Malam yang tidak ada satupun titik cahaya. Kakito illailil muzlim, itu malam yang tidak ada setitik cahaya pun. Niki, bayangkan Pak, malam itu kegelapan. Ketika datang waktu malam, datanglah gelap. Ya, itu. Seandainya Allah takdirkan pembangkit listrik wabih mati, naudzubillah tadi Pak. Mungkin boten niku namung gitu. Seperti apa yang kita bayangkan kehidupan kita ini, Pak? Anggo diesel Mas. Seandainya Allah menahan bahan bakar yang diambil dari bumi ini, bisa enggak habis? Bisa. Air aja bisa habis kok, apalagi bahan bakar. Ya toh? Air aja bisa habis, ditantang sama Allah. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakan ya Muhammad, ara'aitum, hei, bagaimana pendapat kalian? Piye penemumu? In asbaha ma'ukum ghauran, kalau seandainya air yang kamu manfaatkan untuk minum, untuk cuci-cuci, untuk siram-siram, untuk mandi,
ghauron ay dhahibun ilal ardi. Banyune ambles, sumure sat, sungene sat, gitu. Ora udan-udan. Famayatikum bima imain. Coba sapa sing iso nekake banyu sing kimplah-kimplah? Siapa yang mampu mendatangkan air yang melimpah? Coba panggil siapa? Ya, pemimpin negara tidak bisa mendatangkan. Pemimpin dunia nggak bisa mendatangkan. Karena semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini gelap yang seandainya gelap gulita tanpa setitik cahaya pun. Dan itu gambaran ketika terjadinya kedua fitnah itu muncul. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Wis anae wong ngawur, gitu. Wis anae wong ngawur kan. Gitu. Dalam beragama yo ngawur, gitu. Orang yang sudah punya ilmu akhirnya ikut ngawur, ikut bambung, gitu lho Pak, gitu. Sisa, gebyur, pokoknya rusak-rusakan, rusak, gitu Pak, gitu Pak. Pokoknya hawur-hawuran pokoknya, ya. Makidai ngawur, agama ngawur, praktek ibadahnya ngawur tanpa ilmu. Kemudian apa? Orang yang sudah punya ilmu ikut ngawur sekalian, wes hancur. Dunia hancur. Maka itu lebih gelap dibandingkan gelapnya tidak ada cahaya. Gelapnya hati itu lebih bahaya. Ya? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kondisi seperti itu Nabi mengatakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ketika di pagi hari orang itu mukminan, kondisinya iman. Esok iman, wa yumsi kafiron, sore kafir. Esok dele, sore tempe. Sore tempe, sesok tempe bosok. Cepet banget ya Mas. Nggih. Bar dulu tadi tempe bosok, ya. Istilahnya pun ngeten. Naudzubillah min dzalik. Di pagi hari seseorang itu statusnya mukminah, tapi tiba-tiba di sore hari naudzubillah min dzalik kafirun, statusnya kafir. Apa sebabnya? Nabi mengatakan yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya adalah mereka mengorbankan agamanya dalam rangka untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Wala yadhunnu annal gharda minad dunya huwal mal. Sehingga orang itu tidak punya prasangka, enggak punya keyakinan tentang masalah dunia niki kejaba mur bondo. Pokoknya dunia niki bondo. Pokoknya dunia itu adalah harta, itu aja. Itu saja tujuan mereka. Ya. Jadi ilmu dikesampingkan. Sehingga sampai ilmu-ilmu agama dikorbankan demi harta. Naudzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Ilmu agama ra kanggo sing penting apa harta. Wala yadhunnu annal gharda minad dunya min huwal mal. Dia berprasangka, tidak berprasangka tentang dunia ini hanya harta, harta dan harta. Pokoknya urip nggo golek harta. Ora mikir sangune akhirat. Enggak mikir akibat perbuatan yang dia amalkan, yang dia berbuat dari mengorbankan agama tersebut. Kullu mata'i dunya gharradun. Setiap kenikmatan dunia itulah tujuannya. Sawa'un malun au jahun.
Entah itu berupa harta atau berupa kedudukan. Aur riasatun atau kepemimpinan. Ya. Maka direwangi mereka nubrah nakur demi untuk meraih kepemimpinan seperti itu. Itu tujuan mereka. Aw nisaun aw ghairu dzalik, atau tujuannya wanita, pokoknya gitu. Dunia iki bondo kedudukan wanita, gitu. Itu. Maka ini peringatan untuk kita semuanya. Ya. Kullu ma fid dunya min mata'in fa innahu ghardun. Maka menurut orang seperti ini, dan kita berlindung dari perbuatan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh kenikmatan itulah, kenikmatan dunia itulah tujuannya. Padahal kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita itu cuma sarana. Ya. Istri kita sarana untuk membantu kita bersama-sama untuk nanti masuk ke surga. Suami juga sebagai sarana membantu istri juga masuk ke dalam surga. Orang tua sebagai sarana untuk anak-anaknya biar sama-sama masuk surga, biar sama-sama beriman. Harta yang dia miliki sebagai sarana agar nanti bisa menambah, meningkatkan derajat mereka di surga dengan bersedekah. Ya, seperti itu. Sehingga nanti bisa berkumpul di surga. Itulah gharad, tujuan kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman dan yang diikuti oleh anak cucunya dalam keimanan. Orang tua yang beriman, anak putune melu keimanan. Nanti akan kami kumpulkan di surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, walaupun derajat mereka berbeda-beda. Derajatnya orang tua mungkin lebih tinggi, anak lebih rendah, anak lebih tinggi, orang tua lebih rendah, akan ada waktunya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat At-Tur ayat 21. Sehingga Bapak Ibu para jamaah menghadapi fitnah seperti ini, yang termasuk kita butuhkan adalah kesabaran. Ya, sabar di dalam mencari ilmu biar tidak terkena fitnah syubhat. Sabar mempertahankan ilmu, mengamalkan ilmu biar tidak terkena fitnah syahwat. Sehingga seperti yang tercantum di dalam surat Ar-Ra'du ayat yang ke-22 sampai 24. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Walladzina sabaru, orang-orang yang bersabar ketika di dunia. Sabar nopo? Siji, sabar nindakaken ketaatan dumateng Allah karena ilmu. Dua, ya, sabar ketika meninggalkan maksiat. Tiga,
sabar ketika menerima ujian musibah. Semua dalam rangka mencari wajahnya Allah. Ya. Terus wa aqamu shalah, menegakkan salat. Tetap istiqomah, tidak meninggalkan salat. Dia tahu kewajiban salat, istiqomah ditegakkan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dia tahu punya ilmu, besarnya pahala sedekah. Dia tahu punya ilmu. Ketika Allah memberikan rezeki kepadanya, seperanganipun sebagiannya disisihkan untuk fisabilillah, untuk kebaikan. Dan mereka berusaha merubah keburukan dengan kebaikan. Apa kata Allah? Ulaika lahum uqbadar. Mereka adalah orang yang akan menempati tempat yang terbaik. Di mana, Pak? Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden. Surga yang iqamah, surga yang tidak ada putus-putusnya nikmatnya, yang akan mereka masuki dan juga dimasuki oleh wa aba'uhum wa man sholaha min abaihim. Orang-orang yang pantas masuk surga dari nenek-nenek moyang mereka. Wa azwajihim, istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, anak-anak mereka. Terus sak sampunipun mlebet surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk menemui mereka. Kenapa, Pak? Ajeng napa, Pak? Uluk salam. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, ya. Salamun alaikum. Sebabnya apa? Bima sabartum. Karena kesabaran kalian di dunia. Sabar menjalankan ketaatan. Sudah punya ilmu? Istiqomah menjalankan ketaatan. Ya. Yang kedua, sudah punya ilmu, sabar meninggalkan keburukan. Istiqomah meninggalkan keburukan. Dan sabar ketika menerima ujian. Setiap insan pasti akan diuji dengan kecapean, kelelahan, sakit, kekurangan rizki, buah-buahan, kecemasan dan seterusnya. Tapi dia sabar, ya, bisa istiqomah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini saya akan menukilkan beberapa faedah yang dapat kita catat dan kita ambil. Faedahnya yang pertama adalah wujubu tamassuki bid-dini wal mubadirati ilal amali sholihi qabla an tuhawwal al mawani'u wal mawaiqu dunahu. Yang pertama adalah wujub tamasukid din atau bidin, wajibnya berpegang teguh terhadap agama ini, Pak. Wajib gegondelan berpegang teguh terhadap agama, dicepeng kanthi saestu. Agama mboten namung salat, akidah, dasar agama, pegang erat-erat. Prinsip yang benar, pegang erat-erat. Ya. Perintah agama dipegang erat-erat. Larangan agama dipegang erat-erat. Kemudian juga perintah wal mubadiratu ilal amali soleh, untuk bersegera mengerjakan amal soleh qabla an tuhawwala al mawani'u, sebelum dirubah, sebelum berubah, ya, adanya penghalang-penghalang Anda beramal. Mumpung saya urip dan cepet-cepet, mumpung saya sehat dan cepet-cepet, mumpung saya longgar dan cepet-cepet, mengko nek wis lara rindu akan amal soleh. Itu dhisik zaman sakderenge pandemi orang tahu ngambah masjid. Bareng nek pandemi kok sakira ning enek seneng masjid yo. Gitu, kangen ning masjid. Padahal sebelumnya nggak pernah ke masjid. Ini contoh saja, ya.
Dulu nggak pernah taklim, tapi setelah ada pandemi, kok enak taklim yo. Setelah pandemi berlalu, oh ya orang yang taklim meneh, gak ada di majelis taklim, repot gitu, angel lah niki. Ya. Tapi mriki mboten enten gitu. Insyaallah semangat. Nah, kalau udah sampai saatnya namanya ajal, lah ini ajal telah datang. Nah, ini yang paling mengerikan. Arek sambat ra enek sing disambati tur yo ora iso. Rabbirji'uni la'ali a'malu sholihan bima taraktu ya Allah ya Rabbi. Jame sing bener sing pundi niki, Pak? Non? Ke salah. Niko? Terus? Mana sing bener? Nggih, ketinggalipun King Jawi sampun enten adan, nggih. Kula tambah sekedhik. Nomor kali. Al-fitan, fitnah adalah sesuatu yang menyesatkan. Al-fitanu al-mudillatu, fitnah yang menyesatkan akan muncul di akhir zaman. Maka kita diperintah untuk berlindung kepada Allah dari fitnah. Dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian, waspadalah kalian, ngati-ngati kowe kalawan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang dolim tok, ndak, bisa menimpa seluruhnya, dirasakan semuanya. Hati-hati, waspada. Setiap sholat sebelum salam kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Kita diperintah untuk berlindung kepada Allah dari fitnah. Kenapa? Ketika fitnah itu telah datang, ya, terkadang kita sulit untuk selamat. Ini yang kedua. Nomor 3, idza ibtaghal amdu bi ayatillahi samanan qalilan. Ketika seorang hamba, naudzubillah min dzalik, menukar ayat-ayat Allah, ya, atau mencari dengan ayat-ayat Allah diganti dengan harta yang sedikit, secuil kenikmatan dunia, ya, maka ini akan menimbulkan kelemahan di dalam agamanya dan keyakinannya. Dan dia akan banyak menjumpai kesulitan. Dan juga yang paling buruk adalah akan menjumpai yang namanya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini bahaya ketika seseorang menukar agama ini dengan kenikmatan dunia yang hina, yang sedikit. Bapak Ibu para jamaah, itulah hadis yang bisa saya bacakan dan saya jelaskan sebatas kemampuan saya. Semoga bisa dipahami dan menjadi peringatan khususnya untuk diri saya sendiri, ya. Saya tidak menjustis, saya tidak menghukumi siapapun, tetapi pembahasan ini adalah untuk kita semuanya, terutama untuk saya pribadi selaku penceramah, penyampai. Karena fitnah bisa menimpa siapapun, ya. Kita hanya berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita
dari fitnah-fitnah yang ada, menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang muncul. Dan semoga Allah menggolongkan kita termasuk di antara hamba Allah yang ketika hidup di akhir zaman ini bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, bersegera melaksanakan kebaikan, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Yang kita harapkan adalah keistiqomahan yang nantinya dengan keistiqomahan inilah yang kita harapkan. Yang paling besar adalah kita nanti mendapati dan menjumpai akhir dari hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.